Gue juga lihat-lihat developer juga, Gung. Iya kan? Developer yang masalah, gue jualin produknya dia. Giliran ada masalah ke marketing. Ke marketing dong, bukan ke developer cabut. Cuma marketing nomor gue yang udah gue bangun, channel YouTube gue yang udah gue bangun dari tahun berapa, gara-gara itu hancur. Gue nggak mau, gue pengen yang bener-bener aja, Gong. Gitu. Ya jadi gue paling gue yang lebih hati-hati, gue ngeliat developernya. Kalau Pesona Khoripan mah oke dah, ya kan. Jangan teman-teman yang khawatir. Gue aja yang jadi marketing gak khawatir, ya kan. Ikutin aja prosedurnya seperti apa. Temen yang memang dari awal nggak tahu jadi tahu, dari yang ibaratnya nggak ngerti jadi ngerti. Nah, tugas kita sebagai marketing itu memberikan solusi, memberikan informasi. Pesona Khoripan intinya adalah membantu teman-teman punya rumah. Siapapun marketingnya, tapi kalau bisa sih di awal. Tapi intinya adalah membantu teman-teman punya rumah. Iya, tugas lu membantu ya, tapi bookingnya ke gue semua ya. Bookingnya ke gua, bookingnya sama yang lain. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Deddy Bedol. Di video kali ini gue berada di Pesona Khoripan 8, tepatnya di gerbang utama Pesona Khoripan 8. Dan baru pertama kali Pesona Khoripan 8 ataupun Pesona Khoripan hadir di Kota Bekasi. Dan ini untuk teman-teman yang kerja di area Bekasi. Nah ini waktunya untuk bisa punya rumah sendiri. Nah di episode kali ini gue akan jalan-jalan lihat progres, mungkin bincang-bincang juga dengan marketing yang ada di sini. Oke, pantang terus channel gue. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Oke teman-teman, ini adalah gerbang utama nih nanti yang akan dibuat. Dan ini sudah hampir 75%, nanti dikasih tulisan kayaknya nih. Kebetulan ada Mang. Iya. Nanya-nanya dong, Mang. Iya, apa? Mang, ini mau dibikin gerbang kan? Iya. Ini ada tulisan nanti Pesona Khoripan 8. Iya, di sini nih. Di Ada. Batu Alam nih. Yang udah di Dengan Mang siapa ini? Mang Nur. Mang Nur. Mang, untuk pembangunan gerbang ini udah makan berapa lama, Mang? 1 bulan. 1 bulan. Iya. Target berapa lama? Ya sekitar 3 mingguan lagi lah. 3 minggu. 2 minggu nggak bisa? Nggak bisa. Bisa. Nah, nanti ini ada pos security-nya juga kayaknya di sini nih. Ada 2. Keren nih. Jadi ini gerbangnya ini model baru lagi. Kita beda dengan yang PK6, PK7, ini model baru lagi nih. Ya mudah-mudahan di 2 minggu, 3 minggu ke depan udah selesai. Makanya teman-teman buru-buru ke sini. Bang, makasih ya, Bang Nur. Siap. Untuk teman-teman yang masih belum pernah survei, pokoknya survei lah ke sini. Nah, kebetulan di sini mungkin topiknya kali ini kita ngobrol-ngobrol dengan marketing ya. Lagi pada rame, pada ngumpul di sini. Nah, ini ada Bro Yogi nih. Bro, pada ngapain ini nih? Lu ngapain? Ya, saya nyari konten lah. Kita kan harus memberikan informasi-informasi yang memang bermanfaat, Gung, buat teman-teman yang nonton ini, Gung. Adedin duduk ngobrol-ngobrol sama kita deh. Jadi gue nggak keliling-keliling nih. Gue di sini aja. Kebetulan marketnya lagi curhat-curhatan. Lagi curhat-curhatan. Oke, ini dengan Bro Yogi. Oke deh, gue di mari aja deh. Iya. Dengan Gua Agung Item. Agung Item. Nah, ini Bang Iwan S. Jadi Iwan ada 2. Iwan subsidi. Ini ada Bang Bang Joan. Nah, kalau teman-teman pasti kenalnya si Ican. Gue sih buat gue nih. Iya, buat lo. Khusus buat Asik. lo. Kopi, Bro. Masa gue disuruh duduk di sini nggak ada kopi? Hah? Mesen. Bang Iwan, lu nggak duduk? Ambil lah. Gong. Iya, gimana? Nah, mungkin karena gue ketemunya lulu pada nih, para marketing ya. Mungkin kita bincang-bincang. Kalau persyaratan makanya udah pada tahu semua ya, Gung ya. Kalau produk kan episode sebelumnya udah, persyaratan udah, lokasi udah. Yang hal baru deh. Soalnya gini, gue tuh tadi curhat sama Bang Juan, Bang Iwan, sama Bang Yogi ini konsumen-konsumen yang seru gitu, yang ekstrim, yang aneh, yang baik hati, mungkin ada yang nyebelin. Jadi kan ini sekedar oke deh. Mungkin aja. Topiknya lika-liku jadi marketing ya. Lika-liku jadi marketing Pesona Khoripan nih. Gue harus mikir dulu nih, gue mau nanya apa nih ke lulu pada nih. Mungkin tentang konsumen kali ya, Gong ya. Hai, assalamualaikum guys. Aku Natali Sarah, cuma mau ngasih tahu jangan lupa
like, subscribe dan juga komen channelnya Deddy Bedol. Oke? Nah, untuk konsumen nih Gung, gue tanya ke Agung dulu apa ke Yogi dulu nih. Yang bisa jawab deh, ngacung. Nanti gue kasih satu rumah. Gue pengen ini deh. Gue pengen sharing curhat aja tentang konsumen ekstrim. Konsumen ekstrim. Nah, Gung. Oke, pertanyaan gue dulu deh. Biasanya konsumen yang curhat ke lu nih ataupun konsultasi ke lu nih, Gung. Biasanya mereka memang belum sama sekali belum ngerti apa seperti apa sih, Gung? Mereka emang benar-benar cari info, apakah mereka udah banyak yang survei ke perumahan lain, dia baru ke sini atau seperti apa, Gung? Biasanya, Gung? Sebenarnya sih banyak konsumen varian ya, macam-macam karakter. Ada yang benar-benar gaptek banget soal rumah subsidi, nggak tahu sama sekali. Yang gue jelasin dari nol sampai A sampai Z gitu. Ada juga yang mungkin udah keliling-keliling, terus akhirnya jatuh cinta sama pesona Kauripan. Itu lebih gampang dibandingkan memang yang nggak tahu pengalaman ngambil rumah seperti apa, yang akhirnya kita kasih informasi dari A, B, C, lebih sulit lah dibandingkan orang teman-teman yang udah keliling. Biasanya Perbandingan. Ini sini dong, Mos. Kali buat gua, lu gimana sih? Jadi mereka mungkin udah pernah dijelaskan sama marketing lain ya. Terus, Gung, bedanya nih, Gung. Kenapa sih kebanyakan kan gini yang survei itu udah ke perumahan lain, cuma jatuh cintanya kayak ke Pesona Kauripan, Gung. Yang bikin lebih marketingnya apa produknya, Gung? Mungkin marketingnya juga ya. Tapi enggak gini. Ya mungkin teman-teman kan ada beberapa konsumen yang udah keliling-keliling ya guys ya. Udah perbandingan, ada yang di daerah Bekasi, Karawang, terus Parung, Dramaga, terus akhirnya jatuh cinta ke Pesona Kauripan. Kenapa sih? Gue sendiri aja udah ngambil Pesona Kauripan, ah. Lu ngambil? Iya ya udah ngambil ya. Gue juga jatuh cinta gitu. Pertama memang produk ya. Karena yang pertama kali adalah akses, A. Gue pengen punya rumah tapi bisa nggak sih akses ke sana ke sininya lebih mudah, deket nggak sih dengan, memang sih secara keseluruhan rumah subsidi agak terlalu jauh tapi setidaknya gampang, kemana-mana gampang gitu. Akhirnya ya gue pilih Pesona Kauripan, itu satu, akses. Kedua, gue pindah Pesona Kauripan itu udah rame banget. Gue ketemu tetangga udah rame banget. Lu Pesona Kauripan berapa? Pesona Kauripan 1, ah. Satu. Sini ininya, jadi bingung gua. Gak usah dipegang, gua aja megang. Ini cuma satu. Subscribe-nya banyak, cuma satu doang guys. Buset. Ada nggak beli 10 biji ginian menjadi satu? Ada ya, atu-atu pegang ya. Nantilah kita beli, makanya subscribe sekarang. Nih, gua kasih tahu guys. Ada nih marketing. Dulu konsumen gua, nih Iwan. Ini Iya. nggak apa? Cuma tuh jadi temen gua ini awalnya juga nggak percaya, belum jatuh cinta sama Pesona Kauripan. Dan akhirnya sekarang Punya rumah banget di Pesona Kauripan. Punya rumah juga Pesona Kauripan. Gara-gara jadi konsumen, sekarang jadi marketing. Nah, Joan, lu punya rumah juga nggak di sini? Nggak usah dipegang, gua aja yang nyamperin. Oke, kalau rumah sih ada sih di Pesona Kauripan 7. Lu ngambil 7, lu ngambil di mana? Gua 3 dong bang. Oh 3 lo. Ada di 1. Anjir. Pesona Kauripan 1 ada 2, sebenarnya ada 2. Pakai data siapa lu? Kan jatuhnya 1. Betul bang, pakai data saudara bang jadi. Nah, tapi lu semua yang modalin. Wah, kacau lu. Jatah orang diambil. Bang Doni juga baru ngambil. Apa? Enggak dong, kan gua manfaatin program subsidi dong. Nah, mumpung sekarang di tahun ini masih ada subsidi, nah gua jadi ngambil rumah subsidi itu buat investasi lah, Buat investasi. buat investasi buat gua ke depan nanti sama keluarga lah. Jadi banyakin juga karena rumahnya juga sama. Ada lu semua apa? Lu pakai Nah, ini gue juga kadang-kadang bingung nih sama teman-teman yang masih kebanyakan mikir nanti dulu. Padahal ya kalau lu tahu investasi rumah subsidi atau hunian rumah subsidi itu nggak bakal rugi banget. Kenapa bisa nggak rugi? Pertama cicilannya flat, makin dari awal sampai akhir flat. Makin lama rumah makin naik tapi cicilan lu flat. Investasi oke dong ya. Misalnya lu 15 tahun kemudian harga sekarang 168 ya KPR-nya. Lu jual 15 tahun kemudian secara bisnis ya, secara bisnis itu untung banget bos. Ya iyalah, rumah, tanah itu pasti menguntungkan, iya kan? Makanya nggak ada ruginya. Paling nggak ngambilnya dulu ya Gung ya. Iya, mumpung lokasinya masih di daerah-daerah deket lah ya. Kita nanti makin jauh lagi. Nah, Juga ini loh, entar dulu gue tanya Yogi dulu, entar dulu.
Agung mulu ngomong. Banyak teman-teman. Soalnya kalau banyak ngomong Lu pengen bakal lebih mahal. Lu pengen banget tenar lu. Nah, gue mau Yogi nih, gue mau nanya Yogi dulu, entar dulu, ya kan? Gi. Nah, begitu kata Yogi. Gi, lu udah punya rumah juga di Pesona Koripan? Ada, gua ngambil di Pesona Koripan 7. Berarti baru kemarin lo ngambil ya. Kemarin, Berarti iya. tahun kemarin. Gua di PK1 dari tahun 2019. Harganya masih 148 juta, 15 tahun itu 1.148.000. 15 tahun. 15 tahun. Nah, sekarang 15 tahun sudah berapa? 1.300.000. 2019 sekarang 2023. Berarti berapa tahun? 4 tahun. Nah, itu lihat bedanya udah kelihatan tuh. Nah, dulu di PK1 yang tahun 2013-an cicilannya bisa 800 ribuan ya. Di bawah 1 juta ya. Harganya masih murah juga. Nah, makanya semakin menunda ya semakin makin mahal juga. Iya, nanti takutnya gini. Di saat usia 46, 47 mau baru ngeh nih pengen ngambil rumah. Bisa nggak? Nah, nggak bisa. Udah lewat umur lu. Nah, itu untuk persyaratan biasanya lah. Nah, gue di sini pengen nanya nih, langkah-langkah di saat gini, misalkan teman-teman udah janji nih sama gue nih ya kan, Bang Deddy, saya mau ke Pesona Koripan nih hari Minggu ataupun hari Sabtu nih misalkan, udah nih janji sama saya. Di saat teman-teman datang ke sini, ternyata nggak ketemu saya, ketemu yang lain kan gitu kan ya. Nah, ini sebagai marketing Gung, kalau misalkan kejadiannya kayak gitu gimana Gung? Nah, karena mungkin di luar sana nggak tahu, oh saya sudah janji sama Deddy, oh saya sudah janji sama Agung, sudah janji sama mana. Jadi mau yang mana nih? Karena marketing itu di saat teman-teman booking ke saya ataupun ke Agung, berarti yang ngurusin berkasnya itu saya. Ya kalau ke Agung berarti ngurusin berkasnya ke Agung. Gitu. Jadi nanti tanggung jawab marketing. Gitu. Marketing siapa nih? Agung, misalkan apa ke Deddy nih. Nah, itu jadi pernah nggak Agung kayak gitu? Waduh, parah nih konsumen. Jadi guys, tolong teman-teman nih, kasihan lah kita yang udah panas-panasan iklan, udah prabayar nih, gua sampai hitam begini, tapi ketemunya sama yang lain. Kan kasihan. Apalagi gue nih udah bikin vlog kayak gini. Terusnya gue ngedit sampai jam 2, jam 3 malam. Datang sama gue, janji sama orang lain. Tapi kalau gue sih los-los aja ya kan. Konsumen gue banyak ini. Kalau bisa. Kan curhatnya ke gua, chattingnya ke gua, bookingnya sama yang lain. Nah, lu juga pernah lagi? Sering lah Bang, Sering kayak juga kayak gitu. Cuman ya balik lagi sih ke diri kita sendiri ya. Bener. Serius, gue sering gitu misalkan yang ngechat gue banyak, misalkan yang janjian, tiba-tiba malah sama teman sendiri. Maksudnya pasti lah, karena kita semua marketing. Berarti pernah lo ya? Lo, Bang Johan, lo pernah nggak? Nggak usah dipegang gue. Lama amitan banget tuh, selamitan banget kayaknya. Kalau itu sih pernah, cuman balik lagi ke kita, apa kita yang kurang menjelaskannya atau gimana? Kan biasanya konsumen itu nyari yang detail, Fast respon. nyari yang mungkin yang muka-muka seger ya. Kalau muka kayak gue kan nggak seger. Lu Bang Ewan, nggak pernah kayak lu ya? Pernah lah. Pernah juga. Malah pengen ngambil. Kayak kemarin gue pernah kejadian tuh sama si temen gue mungkin ya, karena emang kita sudah komit sama dia ini, ya kita ngobrol sama dia. Akhirnya si marketing ini mau kasih kita lagi. Oh gitu ya. Jadi emang ada ininya sih. Jadi gini lah. Ada etika baiknya lah sama marketing ini sama inilah. Nah itu. Jadi di saat teman-teman datang udah janji datang ke sini nih, bilang misalkan mau ketemu Deddy nih, Deddy Bedol. Nah bilang aja ke Agung. Mas, saya sudah janjian sama Deddy Bedol misalkan. Nanti akan diarahin kok. Misalkan teman-teman janji sama Agung, pasti gua arahin juga ke Agung. Gitu. Jadi kita ini marketing bingung. Kok janjinya sama gua, bookingnya sama lu. Nanti kira nanya-nanya kira susah kemana? Iya, tar dulu gitu. Lu giliran susah nih, ada masalah nih, larinya ke gua. Iya. Lu bookingnya sama Agung kan gitu ya. Nah, kacau. Jualannya dong. Dapat jualannya. Nah, iya dapat fee-nya juga. Marketing Pesona Koripan intinya adalah membantu teman-teman punya rumah. Iya, betul. Siapapun marketingnya, tapi kalau bisa sih di awal. Tapi intinya adalah membantu teman-teman punya rumah. Iya, tugas lu membantu ya, tapi bookingnya ke gua semua ya. Lu bookingnya ke gue, jangan komennya ke gue juga lu. Nah, oke deh kita tutup. Pokoknya datang ke sini cari marketingnya gitu. Yang pertama. Nah yang kedua nih, Gong, di saat lu berhadapan dengan konsumen ya, berhadapan dengan konsumen,
ada nggak sih yang enak, yang galak? Kan ada yang galak ya gue ya. Gue pernah diomel-omelin ya kan, kritis ya kan. Nah cuma kita sebagai marketing kan memang harus bisa menjelaskan ya kan gitu. Pernah nggak lo ketemu konsumen yang memang bener-bener detail banget atau seperti apalah? Aduh, gue ceritain ya sedikit ya. Ya. Konsumen yang menurut gue. Gimana Gi? Ini nanya ke dia apa gua? Ini pahit banget nih. Ini sama nih, bookingnya bukan ke gua, masalahnya ke gua. Kok bisa? Jadi ya gue bantu lah. Tapi karena marketingnya ketemu gue bantu follow up sampai dengan dia akad. Gue disomasi men, disomasi gue sama konsumen itu. Tapi dengan ya apapun yang gue tahu ya gue sampaikan ke konsumennya dengan peraturan, persyaratan, ya yang ada di SOP di Pesona Kauripan ya gue jelasin gitu. Yang akhirnya dia ngerti. Ngerti itu. Yang awalnya gue disomasi tapi larinya bukan ke gue bookingnya. Orang lain, uangnya bukan ke gue. Sian itu. Tapi itu pengalaman ya seru jadi marketing harus kayak gitu. Jadi ada yang baik banget ya kan, ada yang galak banget ya udah biasa lah. Yang penting kita udah bisa memberikan yang terbaik ya kan. Nanya apa yang penting kita bisa jawab, dan jawabnya itu memang real kan, kayak gitu ya bro ya. Nah lu pernah nggak ketemu konsumen yang enak banget? Kalau yang nggak enak ke dia aja yang enak. Yang enak alhamdulillah banyak sih bang. Banyak ya? Iya, banyak kan yang enaknya daripada yang nggak enaknya. Karena rata-rata sih dari beberapa yang kita jelasin mereka itu semua ngerti kok. Ngerti ya, berarti memang dari penjelasan seperti apa ya. Dari orang nggak ngerti jadi ngerti. Tergantung penjelasan kita sih sebetulnya. Penjelasan ya. Awas lu lari ke gua. Nah ini kan berarti pernah lah kita sebagai marketing pernah ketemu dengan orang-orang yang memang gaptek banget, nggak tahu, ada yang pinter banget ya kan. Cuma ya kita karena memang kita real, Pesona Kauripan 8 itu tinggal lihat aja track recordnya seperti apa. Nah jadi teman-teman yang memang dari awal nggak tahu jadi tahu, dari yang ibaratnya nggak ngerti jadi ngerti. Nah tugas kita sebagai marketing itu memberikan solusi, memberikan informasi. Nah terus gue pengen tanya ke Bang Johan nih, Bang Johan, paling jauh konsumen lu daerah mana? Kalau paling jauh Pulau Gadung. Pulau Gadung. Iya. Lu paling jauh? Kalideres. Ngambil di sini. Kalideres gua pernah. Sudirman, gua Kalicetek. Bintaro kali Bang. Bintaro. Gua ada konsumen yang Jakarta Barat, Tanjung Priok. Ya itu banyak yang pada ngambil di sini. Makanya gue suka bingung daerah sana emang nggak ada rumah subsidi. Jawaban mereka semua nggak ada, Gum. Nggak ada. Terus kenapa mereka bisa pilih di Pesona Kauripan? Kenapa bisa ngambil di Pesona Kauripan? Kan rumah subsidi banyak ya kan. Karena mereka pertama yang dilihat nih di saat cari rumah subsidi. Pertama tipenya. Kita tipe 30/60 ya, paling besar. Tempat lain masih ada 26, 27, 29. Terus kita double dinding juga. Ya Gong ya, tempat lain masih banyak yang single dinding. Terus raw jalannya juga sama tingkat pembangunannya nih. Jadi setiap harinya kalau benar-benar teman-teman pengen lihat update-nya, ini akan berubah terus nih Gong ya. Iyalah. Iya, jadi hari ini pemasangan ini, besok udah beda lagi. Makanya dari progresnya jangan sampai teman-teman booking tahun ini akadnya 2 tahun 3 tahun lagi. Booking tahun ini akadnya bulan apa, Bro? Juli Agustus lah. Juli Agustus ya. ya. Nah, terus kita lanjut nih. Itu kan masalah progres. Rasanya seperti apa sih Gong? Kalau gue sebagai marketing nih kan udah banyak juga nih bantu masyarakat yang memang dari ngontrak tinggal di mertua dan sampai sekarang ini punya rumah sendiri nih. Kan bahagia tuh. Nah rasanya kalau lu sebagai marketing jangan kagum mulu nih kayak Iwan. Dia punya perasaan nggak? Iya, punya. Hah? Punya dia. Punya. Gua mulu bayarnya gimana tadi perasaannya? Nah kan konsumen lu nih udah sampai punya rumah di PK7, PK6, PK5. Nah lu sebagai marketing rasanya gimana ngelihat mereka punya rumah? Apa gue ya? Seneng nggak? Seneng lah. Maksudnya seneng itu ngebantu orang lah. Yang tadinya orang yang tadinya ngontrak, bertahun-tahun ngontrak ya kan, tiba-tiba datang ke gua langsung. Sebagai marketing nih, gue bisa bantu dia nih, bisa dapat rumah langsung. Nah itu gua seneng lah bantu orang-orang kayak gitu. Kebanggaan sendiri ya. Tuh, jadi kita yang tadinya orang nggak punya rumah, datang ke sini. Iya, udah dapat. Nyari perumahan. Mati pas untuk marketing yang tulus membantu nih orang. Asik. Itu salah satunya lu bener. Bener. Pahala juga ya bro ya. Bener kayak Pahala gitu. juga ya. Pahala lah. Udah gitu dapat apa? Fee-nya juga lagi. Ya jangan kenceng ngomong berapa. Ada di nilai itu. Ada lagi giliran akad kredit. Itu bonus. Giliran akad kredit tuh gue. Lupa.
bukan masalah lupa. Apa? Salam tempel. Ada salam tempel juga. Tempel. Terima kasih kita maksudnya. Kirimin nomor rekening. Kasih nomor amplop yang kita bang. Terima kasih orang-orang baik. Tapi gua nggak ngarepin itu bang. Enggak ngarepin ya. Ya cuma Nggak ngarepin itu. Oh enggak. Bonus itu bonus. Itu bonus. Cuma memang ya, jadi kita sebagai marketing itu bukan cuma jualan rumah. Kita juga bisa bantu masyarakat punya rumah. Ya, terbantu Terusnya jadi seneng juga. Mereka pada punya rumah dan apa ya? Dia juga bisa bantu lagi tetangga-tangganya yang lain pada punya rumah juga, Gung. Ngajak juga. Nah, gitu. Udah gitu tambah saudara lagi kita jadinya. Kita mau ke PK 3, PK berapa? Konsumen kita banyak, mau ngopi mau makan mah gampang kali, Gung ya. Mampir Mas Agung, boleh Pak, gitu. Ngopi, Mas Ada Agung, 2 ngopi. nilai Pak. Yang didapat, nilai ibadah dapat, kita ngebantu kata Mas Iwan. Nilai duniawi juga dapat. Tuan. Iya, kita kan sebenarnya ya Itu mah bonus, itu mah ya, bonus. simbiosis mutualis, saling membutuhkan, Saling menguntungkan. saling membutuhkan. Teman-teman butuh rumah, kita bantu. Kita butuh target. Tapi kan tadi kan lu nanya, ada yang jauh dari mana, dari mana. Sekali lagi teman-teman jangan pernah nanya rumah subsidi di Jakarta, karena udah nggak bisa. Depok, Ada, Depok udah nggak punya. Bogor. Bogor kota juga nggak ada. Lu ke pinggiran-pinggiran. Pinggiran pasti ada ya. Soalnya gini, nilai tambah itu kan akses, fasilitas, lu deket jalan tol udah mahal. Apalagi PK 8 ini ke jalan provinsi cuma 2 kiloan ya, Gung ya. Tuh, kalau PK 3 masih 2-3 kali lipat ya dari jalan provinsi ya. Cuma kalau PK 8 ini cuma 2 kilo dari jalan provinsi. Nggak terlalu dekat dengan kota, tapi nggak terlalu jauh juga gitu. Iya, masih kejangkau Masih bisa lah. lah. Masih kejangkau. Iya. Karena kalau semakin menunda, ya makin jauh lagi, Iya. makin mahal lagi. Makin Kalau mahal, bisa, makin kecil. memang persyaratannya bagus, makanya nanti boleh tuh telepon gua, telepon Agung, telepon Yogi, semuanya boleh nih, Yogi nih, gua konsultan. Kurang ngopi nih, udah mau maghrib kali ya. Anjay. Tapi gue pengen nanya Adedi, Lu nanya gua mulu Nah. sama kita. Kok nanya, kan gua hostnya gua. Gue pengen nanya, lu selama di Pesona Koripan, lu pernah ketemu konsumen yang paling lu kesel? Mungkin yang jengkel gitu, gantian gua nggak tahu. Ayo, pernah? Masalahnya apa? Pernah, Kapan? pernah. Plus namanya siapa? Jangan spill. Jangan, enggak. Pernah nggak ketemu? Pernah. Kenapa? Masalahnya Pernah. kenapa? Masalahnya sih benernya nggak ada masalah, bro. Cuma ini dia khawatirnya tinggi. Khawatir Ya, jadi khawatirnya terlalu tinggi dengan Pesona Koripan itu. Jadi kalau khawatir ibaratnya kalau kita cuma bangun baru 100-200 unit sih oke, masih khawatir. Kita udah hampir 10.000, Gung. Ya, 10.000 unit. Terus dia khawatirnya tinggi, takutnya apa? Rumahnya belum jadi lah, kapan jadinya? Nah, udah jadi, giliran mau akad kredit itu kan biasanya kalau di kita itu pas mau akad kredit biaya-biaya kan harus sudah lunas semua. Ya, jadi buku rekening BTN juga harus keisi, terus DP-nya juga sudah harus lunas semua. Nah, dia mau apa ya? Mau bayar DP-nya atau semuanya kalau memang sudah tanda tangan akad kredit, Gung. Cuma kan gini, oke lah DP mah ke developer kan. DP mah ke developer itu mah oke deh. Cuma yang buku rekening ini yang 3 juta itu. atas nama dia sendiri. Iya, kan itu masuk atas nama dia sendiri, bener kan? Nah, ini dia nggak mau ngisi itu, sedangkan dengan diisinya rekening BTN itu baru terbit PK. Nah, bisa. PK baru bisa kecetak PK. Jadi perjanjian kredit itu baru bisa kecetak kalau memang sudah isi saldo 3 juta. Dan dia nggak mau ngisi, Gung. Akadnya bang itu, akadnya. Hah? Akhirnya. Gua akatin. Ini ada pertanyaan. Dia ragu sama produk, apa ragu sama marketingnya? Itulah. Jadi harusnya isi dulu lah gitu, isi dulu. Itu kan masuk ke rekening dia itu memang untuk biaya proses akad kredit sama angsuran pertama. Nah, dari situ baru kecetak PK-nya, dari PK baru akad kredit kan gitu. Untuk masalah DP mah oke deh. Habis tanda tangan baru bayar juga nggak apa-apa. Iya. Nah, ini nggak mau ngisi itu, Gung. Gua udah ngomong enggak, saya mau akad dulu. Kayak gue tahu siapa itu. Kayak gue tahu. Ya ini enggak. Udah damai. Udah lama. Ya cuma gitu lah. Jadi maksud gue gini, jangan terlalu khawatir dah. Ya, jangan terlalu khawatir. Khawatir boleh. Yang lebih khawatir itu mestinya saya. Ya, saya lihat dulu sebagai marketing nih. Gua jadi marketing. Gua juga lihat developer juga, Gung. Ya kan? Developer yang masalah,
gue jualin produknya dia. Giliran ada masalah Ke marketing. ke marketing dong, bukan ke developer cabut. Cuma marketing nomor gue yang udah gue bangun, channel YouTube gue yang udah gue bangun dari tahun berapa, gara-gara itu hancur. Gue nggak mau, gue pengen yang bener-bener aja gong gitu ya. Jadi gue paling nggak, gue yang lebih hati-hati, gue ngeliat developernya. Kalau Pesona Keuripan mah oke dah ya kan, jangan teman-teman yang khawatir. Gue aja yang jadi marketing gak khawatir ya kan, ikutin aja prosedurnya seperti apa gitu Gong. Pernah Gong. Emang udah berapa lama jadi marketing Pesona? Gua, kok lu yang nanya? Udah berapa lama kita kan pengen tahu. Seorang Deddy Bedol itu kan kalau di YouTube kan produk, syarat, progres. Gue pengen tahu juga pribadi lu. Ini kan tanya jawab. Iya. Gantian. Oke. Tongkrongan kami. Gue pengen tanya lu udah berapa lama sih, dari tahun berapa jadi di Pesona Keuripan? Gua dari 2017 Gong. Wih, udah lama ya. 2017 gue bergabung di Pesona Keuripan, sedangkan Pesona Keuripan itu dari 2013. Sebenarnya sudah mau bergabung Gong, cuma gue masih kerja yang lain. Nah di sini gue ditarik lah sama adik gue nih, akhirnya masuk juga Pesona Keuripan. Ya pertama-tama jual Pesona Keuripan ya begitu, agak sulit, susah karena gue baru. Alhamdulillah semakin berjalan waktu ya semakin banyak juga konsumen juga bawain temen-temennya, terus dari channel YouTube gua juga yang lain-lain. Alhamdulillah mungkin sudah ribuan lah yang udah punya rumah. Asik. Ada berapa bang total? Gue nggak ngitung, pokoknya di atas 1000 lah. Pokoknya udah di atas 1000 lah, yang udah marketingnya Deddy Bedol udah di atas 1000 lah. Gue pengen nanya lagi sekali ya. Emang menurut orang-orang nih, lu mirip Ridwan Kamil. Menurut lu gimana? Gue nggak tahu. Banyak emangnya yang ngomong kayak gitu, gue nggak tahu. Yang jelas gini Gong, kok di YouTube-nya bersih putih, giliran aslinya hitam kayak lu. Tahu merah. Ada yang mau ditanya penonton? Boleh. Apa? Jadi mau nanya begini Om Ded. Nanyanya di sini nggak kedengeran. Apa penonton itu? Oh penonton. Oh iya udah ya. Ya. Pesona Keuripan kan emang udah lama ya. Istilahnya di dunia ini kan emang gak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan kelebihannya. Nah kita jadi kekurangan Kekurangan dari Pesona Keuripan. Cuma satu, Apa tuh? Lu bisa jawab? kurang banyak minitnya. Kurang banyak ini tuh ya. Bener. Soalnya waiting listnya banyak. Iya, bangunannya jadi nggak dapet Ketinggalan ya Gong ya. Nggak dapet. Kekurangan dari kalau sekarang Asik. mungkin dari tim legal. Tim legal itu sudah balap ya, udah sampai untuk legalitas sudah selesai. Yang lagi apa ya? Dikejar. Yang lagi dikejar itu ya pembangunan yang kalah sebenarnya. Iya. Jadi pembangunan, kalau pembangunan kan memang bisa cepat karena kalau memang cuacanya bagus. Kayak PK7 kemarin kan hujan mulu, panas. Panas mah seneng ya kan. Hujan mulu. Nah itu cuma ya namanya cuaca gitu juga nggak bisa menyalahkan. Ya paling dari pembangunan itu bro. Ya, kekurangan kalau yang lain sih gue lihat Ada lagi kekurangannya? apa? Marketingnya kurang ganteng. Lu itu mah. udah berapa menit? Bro, udah berapa menit? Hah? Buset 27 menit. Udah deh, mungkin ini dulu nanti kita udah biarin lah. Besok ngobrol lagi. Udah mau maghrib guys. Udah mau maghrib juga, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Pokoknya panteng terus channel gua, mudah-mudahan informasi yang gue berikan, Agung berikan, Yogi berikan, dan Johan berikan sama Iwan berikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Mungkin itu aja dari gue Deddy Bedol. Salam dari Pesona Keuripan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Keuripan, Solid, tangguh, fokus juara. Pesona Keuripan. Solid, tangguh, fokus, juara. Nah, apalin ya di saat datang ke sini pasportnya itu Pesona Keuripan, solid, tangguh, fokus, juara. Apa tuh? Jadi di saat datang ke sini boleh pasportnya jangan lupa bertemu dengan Deddy Bedol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.